Kita masuk pada contoh titik berat. Yang pertama untuk satu dimensi. Nah, di sini ada dua garis. Kita akan menentukan koordinat titik beratnya. Nah, sebelum kita mencari X0 dan Y0-nya, kita harus mencari nilai X, Y, dan L untuk masing-masing garis. Kita lihat yang garis pertama. Nah, di sini garis pertama ini dia panjangnya dari 3 ke 7. Berarti L1-nya ini 4. Karena dari 3 ke 7 kan ini 4 cm. Kemudian untuk menentukan X1-nya, X1 itu diukur dari sini, titik O. Jadi X1-nya kan di sini ke sini. Ini kan letaknya di sini. Berarti kalau dari X ini dari 0 sampai ke 2. Jadi X1-nya ini 2. Kemudian Y1-nya ngukurnya dari titik O ke titik beratnya. Nah, di sini kan panjang garis 1 itu kan 4. Berarti titik beratnya itu setengahnya. Setengahnya itu 2. Berarti 2 ditambah sampai ke titik O-nya itu berapa nih? Dari titik O ke sini berapa? Dari titik O ke sini itu 3. 3 ditambah ini 2. Berarti 5. Kemudian untuk benda 2, kita lihat panjang L2-nya dari sini ke sini itu panjangnya 6. Kita tulis berarti L2-nya 6 cm. Kemudian untuk X3-nya, X3 itu ngukurnya dari pusat O ke titik beratnya. Nah, titik berat dari garis 2 ini itu nilainya ada 3. Karena kan panjangnya 6, berarti setengahnya itu 3. Nah, berarti X2-nya itu kalau ngukur dari pusat O dari sini ke sini itu berarti ini kan titik beratnya nih. Berarti X2-nya itu 3. Kita tulis di sini 3 cm. Nah, untuk menentukan Y2-nya berarti kan dari pusat O ke sini ke arah Y-nya. Dari pusat O ke sini garis 2 ini Y-nya itu ada 3 cm. Jadi ini Y2-nya bisa kita tulis 3. Kemudian kita masukkan nilai X1, Y1, L1, X2, Y2, L2 ke persamaan X0 dan Y0. Pertama kita akan mencari X0-nya dulu. X0 sama dengan kita masukkan X1-nya, tadi kita sudah dapat 2. L1-nya 4. Berarti 2 kali 4 plus X2-nya 3. L2-nya 6. Ini tinggal kita masukkan aja. Per L1-nya tadi 4 plus L2-nya 6. Kita hitung biasa. 2 kali 4 8 plus 3 kali 6 18 per 4 tambah 6 10. Kita jumlahkan 8 tambah 18 itu 26 per 10. Jadi 2,6 cm. Jadi X0-nya udah ketemu 2,6 cm. Sekarang kita cari Y0. Kita masukkan nilai Y1-nya. Di sini 5. L1-nya 4. Jadi 5 kali 4 plus Y2 kali L2. Y2-nya kita masukkan nilainya 3. L2-nya kita masukkan nilainya 6. Per L1-nya 4 plus L2-nya 6. Kita hitung biasa. 5 kali 4 20 plus 3 kali 6 18 per 4 tambah 6 10. Berarti 20 tambah 18 ada 38 per 10. Jadi 38 per 10 3,8 cm. Nah, jadi untuk koordinat titik beratnya bisa kita tulis X0, Y0 gini, sama dengan 2,6 dan 3,8 cm. Kemudian contoh untuk 2 dimensi, tentukan koordinat titik berat benda. Nah, di sini ada 2 benda. Yang pertama kita misalkan yang di sini ada benda pertama itu persegi panjang dan benda kedua segitiga.
Karena ini dua dimensi, berarti dia berbentuk luasan. Nanti kita akan mencari luas dari masing-masing benda. Nah, untuk menentukan X, Y-nya, yang pertama untuk benda 1, ini persegi panjang. Kita lihat dulu panjangnya, ini dari 1 ke 6, berarti persegi panjang ini punya panjang 5 cm. Jadi titik beratnya itu tengah-tengahnya, berarti 2,5. Jadi nanti X-nya itu di sini 2,5 ditambah diukur dari titik O. Ini kan di sini dia tadi tengah-tengahnya sini kan dia 2,5. Berarti ngukurnya tuh dari sini ke sini. Ini 2,5 tambah ini 1. Berarti 2,5 tambah 1 sama dengan 3,5 cm. Kemudian untuk mencari Y1-nya, berarti dari pusat ke titik beratnya. Ini kan Y1 ini benda 1, itu kan tingginya 3. Berarti Y-nya itu setengahnya 1,5. Nah, karena ngukurnya dari pusat, berarti dari 0 ke sini itu tetap 1,5. Berarti nanti kita tulis Y1-nya itu 1,5 cm. Kemudian untuk luasnya, luas benda 1 ini karena bentuknya persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya tadi 5, lebarnya adalah 3. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15 cm. Selanjutnya untuk benda 2, kita lihat benda 2 yaitu bentuknya segitiga. Benda 2 karena dia nempel di atas benda 1 dan ini alasnya sama dengan panjang benda 1, berarti X2-nya itu sama dengan X1-nya. Jadi kita tulis di sini 3,5 cm. Ini kan di sini titik beratnya kan sama. Ini ngukurnya dari sini ke sini, dari titik beratnya ke pusat O-nya yang arah X. Jadi makanya di sini X2-nya 3,5 cm. Kemudian Y2-nya, untuk Y2 titik berat segitiga Y-nya itu rumusnya sepertiga T. Karena dia nempel di benda 1, dia ada di atas benda 1, nanti ngukur Y-nya itu harus dari bawah, dari alas. Jadi nanti sepertiga T dari alas. Tingginya ini dari 3 ke 6, berarti 3. Kita tulis di sini sepertiga kali tingginya, berarti tadi 3. Nah, dari alas, alasnya berapa? Dari 0 ke 3, berarti di sini ditambah 3. Tadi kan sepertiga T dari alas. Nah, tingginya segitiga itu sendiri, ini kan dari 3 ke 6, berarti tingginya 3. Ini tingginya 3. Nah, karena dari alas, berarti kan dari sini ke sini, dari alas ke sini, itu 3. Berarti nanti sepertiga kali 3 plus 3. Ini bisa kita coret-coret, jadi 1 plus 3 itu sama dengan 4 cm. Ini untuk Y2-nya. Terus kemudian untuk A2-nya, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya itu 5, tingginya 3. Jadi kita bisa hitung 7,5 cm. Kemudian kita masukkan ke X0 dan Y0-nya. Kita cari dulu X0. X1-nya kita masukkan, tadi sudah kita cari kan 3,5. Jadi kita masukkan di sini 3,5. A1-nya kita masukkan, ini 15. Jadi 3,5 kali 15 plus X2-nya 3,5 kali A2-nya 7,5 per A1-nya tadi 15 plus A2-nya 7,5. Nah, ini nanti kalau dihitung ketemu
3,5 cm. Kemudian Y0-nya kita masukkan, Y1 itu nilainya 1,5, kita masukkan 1,5 dikali A1-nya 15 plus Y2-nya 4, A2-nya 7,5 per 15 ditambah 7,5. Nanti ketemu 2,3 cm. Jadi untuk titik beratnya, koordinat titik berat X0, Y0 sama dengan 3,5 dan 2,3 cm. Contoh titik berat untuk 3 dimensi. Di sini misalkan ada sebuah benda tabung dan kerucut. Misalkan benda satunya ini tabung, benda duanya ini kerucut. Tentukan koordinat titik beratnya. Nah, yang pertama kita harus mencari X, Y, dan V. Karena di sini 3 dimensi kita gunakan volume. Berarti kita nanti akan mencari volume untuk masing-masing benda. Untuk X1-nya kita lihat benda 1 tabung, kita lihat X1-nya ini nilainya 0. Kenapa 0? Karena dia berada di titik koordinat O. Dia ada di tengah-tengah sini. Jadi nanti X1-nya itu 0. Kemudian Y1-nya itu kita lihat dari titik pusat O ke titik beratnya. Nah, ini kan tinggi tabungnya kan 2R. Berarti titik beratnya itu setengahnya. Berarti nanti titik beratnya itu ada R aja. Jadi nanti bisa kita tulis Y1-nya R, karena dari pusat ke sini ke titik beratnya sini adalah R, setengahnya dari tingginya. Kemudian volumenya, volume tabung bisa kita gunakan rumus Pi R kuadrat T sama dengan Pi R-nya kita tulis R kuadrat, T-nya di sini diketahui 2R, berarti kita masukkan di sini 2R. Jadi 2 pi R pangkat 3 itu volume tabung. Kemudian untuk benda 2 kerucut, kita lihat dulu untuk X2 nya juga 0 karena dia masih terletak di pusat koordinat O untuk X2 nya di tengah-tengah sini ya. Nah, untuk mencari Y2, Y untuk kerucut itu rumusnya 1/4 T. Ini Y untuk kerucut nilainya rumusnya 1/4 T. Nah, karena kerucut ini terletak di atas tabung, nanti untuk mengukur nilai Y-nya itu harus dari alas ngitungnya. Mengukurnya tuh dari alas, dari titik O-nya. Makanya di sini Y2 sama dengan 1/4 T dari alas. Nah, tingginya ini ada R. Jadi bisa kita tulis 1/4 kali R. Dari alas berarti dari O ke sini. Berarti plus 2R. Sama dengan 1/4 R ditambah 2R, 9/4 R. Nah, ini untuk Y2. Jadi Y untuk kerucut itu nilainya 1/4 T. Beda sama bentuk segitiga tadi. Kalau untuk segitiga Y-nya sama dengan 1/3 T. Jadi untuk masing-masing benda itu berbeda nilai Y-nya. Kemudian untuk mencari volumenya, volume kerucut kita gunakan rumus 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi R-nya masukin, R kuadrat, T-nya itu R. Jadi 1/3 pi R pangkat 3. Kita akan mencari X0 dan Y0. Nah, untuk X0-nya itu sama dengan 0 karena di sini untuk nilai X1 dan X2 itu 0 karena berapapun kali 0 hasilnya 0. Jadi kita langsung tulis aja X0-nya sama dengan 0.
Kemudian kita cari Y0 nya. Y0 sama dengan Y1 kali V1 plus Y2 kali V2 per V1 ditambah V2. Kita masukkan nilainya. Y1 itu R kali V1 nya itu 2pi R pangkat 3 plus Y2 nya itu 9/4 R kali V2 nya 1/3 pi R pangkat 3 per V1 nya itu tadi sudah ketemu 2pi R pangkat 3 plus 1/3 pi R pangkat 3 untuk V2 nya. Kemudian kita hitung seperti biasa. R kali 2pi R pangkat 3 jadi 2pi R pangkat 4 plus 9/4 R dikali 1/3 pi R pangkat 3, berarti ini 9/12 pi R pangkat 4 per, nah ini bisa disamakan penyebutnya jadi 7/3 pi R pangkat 3. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Pi R pangkat 3 dalam kurung 2R plus 3/4 R per 7/3 pi R pangkat 3. Nah, pi R pangkat 3 nya ini bisa kita coret-coret. Jadi 2R plus 3/4 R per 7/3. Nah, nanti kita samakan penyebutnya ini. 2R plus 3/4 R jadi 8R plus 3R per 4 per 7/3. Nah, ini 7/3 bisa kita pindahkan ke sini. Jadi nanti 8R tambah 3R per 4 kali 3/7. Nah, nanti 8R plus 3R per 4 kali 3/7. Ini karena pindah ke sini jadi 3/7. 8R tambah 3R ini bisa kita jumlahkan jadi 11R per 4 kali 3/7. 11 kali 3 itu 33, berarti ini ada R nya karena 11R kali 3 jadi 33R, terus 4 kali 7 itu 28, jadi ini 33R per 28. Jadi untuk koordinat titik berat benda 3 dimensi ini yaitu sama dengan 0,33 per 28 R.